Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ningrida Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 0142S1A020058. Saya dari Program Studi Administrasi Pendidikan semester 3 kelas B. Tujuan saya membuat video animasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisya MPD. Video ini berisikan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Selamat menyaksikan semuanya. Organisasi perkantoran merupakan suatu kumpulan orang-orang yang ada di suatu lingkungan perkantoran, di mana aktivitas yang dilakukannya didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Prinsip organisasi adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak demi tercapainya suatu tujuan organisasi kantor tersebut. Selanjutnya ada struktur organisasi kantor, adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama di mana setiap anggota mempunyai peranan, kewajiban, dan tugas untuk dijalankan dan dilaksanakan. Untuk bekerja secara efektif dalam organisasi, manajer harus mengerti dengan jelas struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerja secara formal. Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam kantor menjadi sangat penting, yaitu karena dapat menjelaskan tanggung jawab anggota, yang kedua dapat menjelaskan kedudukan anggota, ketiga memperjelas jalur hubungan kerja, dan yang terakhir dapat memperjelas uraian tugas. Selanjutnya ada konsep komunikasi kantor. Menurut Armida Silvia Asril dan teman-teman dalam buku Manajemen Kantor tahun 2016, definisi komunikasi kantor adalah proses komunikasi yang diawali dengan penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, serta penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi kantor juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Semakin efektif komunikasi kantor, suasana kerja kantor juga akan semakin baik. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kantor. Dalam buku Manajemen Perkantoran Modern tahun 2014, karya Desi Nur Hikmayanti, komunikasi kantor bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi ini memiliki hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Bentuk komunikasi kantor ini tidak direncanakan tetapi muncul dari interaksi sosial antar pihak atau pegawai kantornya. Yang ketiga ada komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Yang terakhir ada komunikasi eksternal. Adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor, dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelanggan masyarakat atau stakeholders eksternal perusahaan. Selanjutnya ada 4 ruang lingkup komunikasi kantor. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi, yang kedua asas komunikasi perkantoran, dan ketiga permasalahan proses komunikasi, dan keempat media komunikasi. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.